Malam hari kita masih membahas terkait dengan judul kita yang menarik adalah KUHP hukum untuk siapa sebetulnya? Memihak kepada rakyat atau memihak golongan tertentu? Nah, masih bersama sejumlah narasumber yang hadir malam hari ini, Bang Alfred Aris, Ya. juru bicara tim sosialisasi KUHP, lalu Mbak Asvina Wati, aktivis HAM, Pak Abdul Fikar Ajar, pakar hukum pakar hukum pidana, dan juga yang sudah tersambung via daring, masih dengan Firdian, Ketua BEM Unpad, dan juga Bang Kurnia tadi sudah ada di segmen 1 dan 2. Yang baru bersambung bersama kami Bang Ade Irfan Pulungan. Bang Ade, selamat malam. Selamat malam Mas, selamat malam para narasumber. Mohon maaf saya baru bergabung. Baik. Karena informasi juga mendadak ini. Terima kasih sudah menyempatkan. Lagi di Jakarta. Iya, Bang Albert mungkin butuh teman ini nanti. Bang Ade. Dikeroyok nih Bang. Oke, menanggapi apa yang tadi sudah terkait dengan pasar makal. Saya akan tanggapi dengan singkat tadi Pak Fikar, Mbak Asvin, dan Firdian ya tadi ya. Jadi gini, makar itu memang termasuk dalam kejahatan terhadap keamanan negara ya. Pengaturan di seluruh dunia itu bisa beda-beda. Tetapi makar itu bukan hanya soal percobaan tanda kutip ya, pembunuhan terhadap presiden, tapi juga bisa berupa menggulingkan pemerintahan dan juga memisahkan diri dari wilayah gitu ya. Nah, kenapa itu diatur sebagai suatu perbuatan persiapan? Karena tadi saya sudah menyampaikan bahwa definisi makar itu justru kami dapatkan dari teman-teman masyarakat sipil, bahwa kata serangan itu harus masuk ke dalam definisi dari makar tersebut supaya sesuai dengan makna harafiah aslinya. Nah, kalau kita lihat ya Mbak Asvin tadi di definisi mengenai persiapan ini kan kalau orang udah berusaha untuk menyiapkan sarana berupa alat, mengumpulkan informasi, menyusun perencanaan tindakan, justru ini yang mau kita cegah. Jangan sampai dia sudah menyiapkan alat berupa bom misalnya ya untuk mencelakakan presiden dan sebagainya atau menggulingkan pemerintahan dan sebagainya. Itu terjadi, kita justru cegah hal itu Mas. Tapi kan ini persiapan tadi Mbak Asvin mencontohkan masih dalam rapat begitu. Bukan, makanya gini, pertanyaan apakah pantas sebuah rapat itu membicarakan rencana untuk misalkan melakukan makar terhadap presiden, menghilangkan nyawa presiden. Itu yang kita cegah Mas. Kalau perbuatannya itu, kalau perbuatannya lagi mikir, bukan. kalau perbuatan tadi contohnya melepaskan diri gini. Kok ini kita nggak dipeduliin ya? Apa kita mau melepaskan diri? Dan sampai di situ, dan dia kemudian tidak melanjutkan itu. Itu jadi semacam unek-unek di rapat dan ada yang menyaksikan, masuk kena makar. Ini bisa saya jawab. Jadi gini, tidak adil banget dengan orang-orang yang melakukan serangan. Persiapan itu kita sudah kaitkan dengan adagium cogitationis nemo punam patitur. Tidak ada seorang pun yang dihukum karena sebab apa yang dipikirkannya, Mbak. Ini bukan soal di benak pikiran, tapi sudah disusun rencananya. Itulah disebut dengan perbuatan persiapan yang mau kita cegah. Nah, saya karena waktu singkat artinya harus jelas dong ya. Berpikir itu pasti akan disampaikan. Tapi apakah dia akan melakukan? Belum tentu. Bukan. Banyak orang gerundel ya. Karena tadi yang saya dengar dari Mbak Asvin, dia pikirkan, dia renungkan, terus dia batalkan. Kalau itu nggak bisa Mbak. Kalau itu berarti menarik diri dari perbuatan. Hukum pidana itu menghukum perbuatan, bukan pikiran. Betul, betul. Makanya saya bilang persiapan. Persiapan itu tadi dengan cara menyusun rencana, diskusi-diskusi. Saya juga sebenarnya itu kan, makar itu mestinya pasal hilang itu. Di negara demokrasi itu nggak ada makar. Ya, karena semua orang yang mau mengganti presiden itu bagian dari demokrasi sebenarnya. Nggak, gini kalau makanya, dia disalurkan, kalau karena itu ada partai dilakukan politik, secara ada demokratis macam, itu nggak masalah. Itu salurannya. Karena ini lagi-lagi bentuknya harus serangan Mas Jaya. Jadi jangan khawatir, semua perubahan ketatanegaraan yang dilakukan secara demokratis itu sah dan konstitusional Pak Fikar. Jadi nggak masalah. Saya izin lanjutkan menanggapi Firdian tadi ya, mengenai pasal 188 tentang kejahatan terhadap ideologi. Mas Jaya, ini bukan barang baru. Undang-Undang 27 tahun 99 sudah mengatur hal tersebut. Nah, memang ada penambahan paham lain gitu ya. Kalau kekhawatiran nanti Pancasila ditafsirkan secara sempit, secara absolut, secara otoriter. Mas Firdian, apakah sudah membaca penjelasan dari pasal 188 ini? Artinya? Penjelasannya kita buat sedemokratis mungkin, selek serta mungkin, sejelas seketat mungkin. Dengan apa? Kita bilang gini, yang dimaksud dengan mengembangkan dan menyebarkan ajaran dan bertentangan dengan Pancasila adalah gerakan kelompok yang mengajak orang lain untuk menentang Pancasila. Pertanyaannya Mas, Pancasila kan udah final. Stat fundamental norm, ideologi. Apa ya masih mau diperdebatkan, masih mau ditentang Mas? Kalau bentuknya kajian akademis, diskusi-diskusi,
bahkan seperti buku-buku yang berada di Gramedia dan toko buku lainnya, nggak masalah Mas. Karena ada alasan penghapus pidana khusus di dalam pasal 188 ayat 6. Jadi teman-teman mahasiswa tidak perlu khawatir, diskusi tentang komunisme, Leninisme, Marxisme, dan semua paham lain itu tidak menjadi masalah. Dan dilindungi, dijamin oleh pasal 148 ayat 6 plus penjelasannya tadi. Oke, Firdian mungkin bisa, ini harus ditagih janjinya ya, artinya kalau misalnya Bang Albert tadi bilang seperti itu, ada jaminan begitu, artinya kalau misalnya nanti bukan ada... saya yang bilang Mas, tapi ada di draft ini kan, 148 penjelasan, baca deh. Iya. Kita itu hasil masukan dari teman-teman masyarakat sipil dan juga para anggota DPR yang memastikan pasal ini menjamin demokrasi, Mas. Jadi sebetulnya banyak sekali hal-hal yang ada di dalam buku, di undang-undang, bahkan bukan penjelasan ya, itu tidak terjadi di lapangan. Kenapa? Karena antara buku, pasal, undang-undang itu ada penegak hukum, ada tafsir, ada politik. Siapa yang berani mengatakan sekarang kalau di Indonesia itu penegak hukum atau hukum itu selalu netral? Selalu adil, nggak mungkin. Secara teori nggak pernah begitu diajarinnya. Ini yang saya mau tanggapi dari awal. Tadi saya lagi break ya mau ngomong. Saya mau ajak Mbak Asvin dan teman-teman masyarakat sipil nih. Tenang Mbak, bukan suruh ke MK. Walaupun itu hak Anda, teman-teman, buat menguji. Kita sama sekali, saya pribadi khususnya Mbak ya, mohon maaf, nggak mengarahkan. Meskipun tapi nanti kita bicara prosedur terkait dengan gugatan MK. Penting Mas ya, saya nggak mengarahkan sama sekali, itu hak mereka. Kalau mau digunakan pun itu sah-sah dan legal aja. Saya mau mengajak ini, kalau ada kekhawatiran, bagaimana law enforcement-nya nanti? Bagaimana penerapan KUHP ini? Kalau ada potensi tafsiran yang lain dan sebagainya. Yuk kita bareng-bareng seperti pasal perjalanan kohabitasi, misalkan contoh langkah-langkahnya ya. Kita bikin semacam surat edaran bersama dan sebagainya, surat keputusan bersama, supaya penegak hukum itu tidak menafsirkan yang lain. Hal-hal seperti ini hanya segera contoh Mbak Asvin. Tapi saya mau mengajak teman-teman masyarakat sipil untuk mengawal proses ini supaya sesuai dengan apa itu secara normatif. Baik, artinya revolusi dari, bukan hanya revolusi sistem hukumnya, tapi juga penegakan hukumnya itu juga yang harus diperbaiki. Tapi itu sesuatu hal yang sebenarnya berbeda dan nggak ada kaitannya sama perumusan KUHP. Tapi kalau itu jadi kekhawatiran teman-teman masyarakat sipil, kita akan kawal sama-sama. Gini, undang-undang yang ideal itu nggak perlu lagi ada lembaga penafsiran dan sebagainya. Undang-undang itu harus jelas, pasti. Oh ini gitu. tadi sudah dijelasin. Harusnya seperti itu. Penjelasannya kan udah ada. Yang tapi masa tidak kalau bisa ada ditafsirkan semaunya oleh Pak penguasa, terutama itu, gitu loh. Karena itu pasal makar itu menjadi sensitif, gitu. Karena dari rejim ke rejim itu bisa ada perubahan kebijakan. Pasal yang bunyi, ya kalau pasalnya kosong, artinya bisa ditafsirkan macam-macam. Itu yang paling bahaya, gitu. Karena dia akan menjadi senjata itu tadi paling tragis adalah membunuh demokrasi sendiri gitu loh. Itu yang akan terjadi. Nah, karena itu kita harus hati-hati juga. Gitu. Artinya kan ini masih nanti ada JR berarti judicial review di MK begitu. Artinya butuh waktu 3 tahun untuk melihat ini. Tapi upaya dari teman-teman seperti apa? Nah, kalau saya juga melihatnya begini. Kalau tadi logikanya pemerintah, masa terjadi makar, masa terjadi korban? Karena satu manusia itu jadi penting. Satu manusia masuk penjara karena salah penafsiran seperti terjadi selama ini karena undang-undang ITE itu sudah terlalu banyak. Saya baca satu pasal lagi biar kita nggak berkutat di satu pasal aja. Pasal 264, setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap. Kita ini nggak lengkap semua, karena ada satu pasal, berapa ratus pasal. Begitu ya, masih ada, sedang diketahuinya. Kalau diketahuinya. Atau patut diduga itu bagaimana ya? Itu sumir banget. Bahwa berita demikian dapat mengakibatkan kerusuhan. Harusnya kan bahasanya yang bisa dihukum itu kalau berita tersebut dia maksudkan untuk mengakibatkan kerusuhan, ya kan? Ini dapat mengakibatkan, bisa juga enggak. Jadi ini banyak sekali, ini contoh satu yang banyak sekali. Itu pasal karet namanya. Nah, pasal karet itu yang banyak penggunaan kata dapat. Makanya gini, ini diduga. Kita kasih kesempatan Bang Ade Irfan. Bang Ade Irfan masih mendengar suara saya, Bang? Saya bisa tanggapi, ini penting banget ini. Iya, tapi bentar. Kita gantian dulu. Bang Ade Irfan masih bersama kita ya? Ya. Bang Ade, ini gimana? Tadi Pak Fikar katakan artinya di negara demokratis seperti saat ini, artinya seharusnya tidak ada ini pasal terkait dengan makar dan juga ternyata masih banyak juga ini pasal-pasal karet dengan diksi-diksinya tadi yang sudah disebutkan Pak Fikar. Pendapat Anda? Ya, Mas, pertama begini ya.
setiap negara itu kan pasti punya hukum pidana yang mengatur tentang masalah kejahatan yang ada di negara tersebut. Ya, KUHP ini adalah tentu ini kan semua backgroundnya hukum. Kita nggak usah berdebat dengan secara teknis lah. Saya yakin pasti KUHP adalah sangat dibutuhkan oleh kita, karena ini adalah merupakan produk anak bangsa ya. Dan persoalan misalnya teknis pasal-pasal yang dikhawatirkan oleh beberapa teman-teman ya kelompok-kelompok tertentu, ya itu kan perbedaan sudut pandang cara melihatnya saja. Tapi yang jelas ya KUHP ini kepentingannya adalah kepentingan untuk negara Republik Indonesia, bukan kepentingan untuk rejim hari ini, bukan kepentingan untuk siapa-siapa gitu. Ya, kita tidak tahu hari ini mungkin Mas Albert dan teman-teman merumuskannya, tapi yang menggunakannya kita tidak tahu apakah besok-besok ya 5-10 tahun kemudian Mbak Aspinawati yang bakal menjadi pejabat yang ada di Republik ini. Ya kan, teman-teman di BEM yang melakukan yang menjadi pejabat yang ada di Republik ini, dan harus diatur. Nah, karena sepanjang kita melihat ya perkembangan kejahatan, perkembangan demokrasi itu berbeda-beda dengan masanya, berbeda-beda dengan zamannya. Nah, itu perlu kita atur gitu. Nah, KUHP lama yang menjadi produk kolonial tentu melihat perspektif sebuah kepentingan pada saat itu, kepentingan kekuasaan pada saat itu, siapa? Kolonial. Nah, hari ini kita harus punya pegangan, kita punya dasar, kita punya harus acuan ya melihat kondisi real yang ada di Republik ini. Kita sangat heterogen, Mbak Aspinawati. Ya, nggak bisa kita kesampingkan dengan sudut pandang yang sama gitu. Ya, pemahaman demokrasi pun juga tadi saya sedikit menyimak ya, walaupun saya terlambat untuk hadir di Zoom ini, ya masih bisa kita katakan kita sangat berbeda. Tapi ada tujuan kita bagaimana kita mengatur ya negara Republik Indonesia ini ya dengan satu kesatuan yang sama gitu. Kita harus membenahi sistem hukum nasional kita gitu, supaya ini menjadi dasar dari semua masalah-masalah peristiwa-peristiwa hukum yang ada. Ini kan konteksnya adalah persoalan pidana. Pidana itu ya semua pasti sudah memahami ya, berbeda dengan sudut pandang perdata yang lebih mengedepankan privat, berbeda dengan sudut pandang tata negara dan lainnya. Ini pidana gitu. Ya, Pak Fikra mungkin bisa memahami dari sudut pandang itu. Baik, Bang Irfan, tentunya ini ya kita apresiasi tentunya, tapi itu tadi harapannya untuk NKRI yang lebih baik lagi. Ada tadi mengungkapkan itu. Mungkin Bang Albert akan memberikan tanggapan, tapi tahan dulu. Kita akan break dulu, begitu. Karena masih mungkin akan saya setelah break Bang Albert tanggapi, Mbak Asfi juga seperti apa. Usai jeda kami akan kembali, tetap bersama kami. Dingin banget ini.